شكرا له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyah, 40 hadis seputar hati yang disusun oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Kali ini kita masuk pada Al-Haditsus Sadis, hadis yang ke-6 dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana hammuhul akhirah, siapa yang niat, keinginan dan cita-citanya itu adalah akhirat, jama'allahu syamlahu, maka Allah akan mengumpulkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan kekayaan itu berada di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu datang kepadanya dalam keadaan terhina. Wa man kanat niyatuhu dunya, dan barang siapa yang niatnya itu adalah dunia, farraqallahu alaihi dhai'atahu, maka Allah akan mencerai berikan baginya dhai'ahnya. Dhai'ah ini ya urusannya, ya, perkara-perkara yang berkenaan dengan pekerjaannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah menjadikan kefakirannya berada di hadapan matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidaklah datang kepadanya dari dunia ini kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya pada nomor hadis 21.590. Jadi hadis ini ya menerangkan kepada kita tentang kaitannya dengan niat, tujuan, cita-cita di dalam hati. Tiap-tiap manusia itu mesti kecenderungan hatinya itu kalau tidak kepada kehidupan akhirat, maka tentu dia akan cenderung kepada kehidupan dunia. Allah tidak ciptakan di dalam hati itu kecenderungan yang mendua gitu ya. Mesti kecenderungannya satu. Kalau hati itu cenderungnya kepada akhirat saja, maka dunia tentu tidak akan memiliki porsi di dalam hatinya, ataupun kalau ada sedikit sekali. Kalau dunia yang mendominasi, maka akhirat yang akan sedikit porsinya di dalam hati manusia. Dan Nabi SAW menggambarkan tentang masing-masing akibat yang akan diperoleh bagi orang yang menjadikan entah dunia atau akhirat sebagai porsi utama di dalam cita-cita, niat dan tujuan di dalam hidupnya. Dan kalau kita perhatikan di sini, orang yang cenderung hatinya kepada kehidupan akhirat, dia lebih beruntung daripada orang yang kecenderungan hatinya untuk dunia. Ya, karena begini ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu sebetulnya bukan untuk kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia ini hanya satu tempat yang kita itu diuji di dalamnya, kemudian setelah itu kita beralih pada kehidupan yang Allah Ta'ala inginkan kita hidup di sana, yaitu kehidupan akhirat. Oleh karena itu, manakala hati seseorang itu tertaut dengan kehidupan dunia yang hanya sekedar darul ibtila, negeri untuk memberikan ujian, maka tentu ini adalah sebuah keadaan yang tidak sepantasnya atau selayaknya seorang hamba itu menautkan hati kepadanya. Ya, karena pada akhirnya apa yang dia jadikan orientasi hidupnya berupa dunia ini, lambat laun dia pasti akan meninggalkan dunia tersebut dan berpindah kepada kehidupan yang Allah inginkan kita hidup di sana.
Nah, sedangkan orang yang menautkan hatinya kepada kehidupan akhirat yang merupakan kehidupan yang Allah Ta'ala inginkan kita hidup di sana, maka ini adalah suatu sikap yang tepat. Oleh karena itu, untuk menjadikan manusia itu kembali meluruskan niat, tujuan, cita-citanya kepada kehidupan akhirat ini, maka diantaranya adalah Nabi SAW bersabda dalam hadis ini. Nabi menyampaikan kepada kita bagaimana yang akan didapatkan oleh orang itu jika dia menggantungkan cita-citanya atau mengharapkan di dalam cita-citanya itu akhirat, dan apa yang akan dia dapatkan jika hatinya itu tertambat pada kehidupan dunia ini. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, man kana hammuhul akhirah, siapa yang cita-citanya, keinginan dan tujuannya itu adalah akhirat, fa ya'malu fi dunyahu bi ta'atillah, kata Syekh Saleh, beliau mengatakan maka dia pun beramal di dunia ini dengan mentaati Allah. Jadi orang itu kalau hatinya itu tertuju kepada kehidupan akhirat, niat dan keinginannya itu adalah akhirat, maka amalnya di dunia ini mesti taat kepada Allah. Karena hati itu merupakan ya pendorong untuk beramal, maka manakala hati itu cenderung kepada akhirat, maka amal perbuatan pun akan mengarah kepadanya. Dan untuk meraih akhirat tidak ada jalan lain kecuali beriman dan beramal saleh. Tidak ada jalan lain kecuali mentaati Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini. Wa yas'a fi mardhati maulahu, dan dia akan berusaha untuk meraih keridhaan Tuhannya. Wa ka'anna dunya laysat lahu ala balin, dan seakan-akan kehidupan dunia itu tidak terlintas atau berhenti di dalam pikirannya. Ya. Karena apa? Karena mengutamakan akhirat. Ya, dunia hanya sekedar lewat begitu saja tanpa tertambat di dalam hati dan keinginannya. Ya'lamu annahu ya'tihi minha ma qaddara lahu, dia mengetahui bahwasanya dunia itu akan datang kepadanya sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT untuk dirinya. Fahtamma bi amril akhirah, maka dia pun mementingkan urusan akhirat. Jadi karena dia meyakini bahwa dunia itu cepat lambat dia akan datang kepada dirinya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Sedangkan untuk kehidupan akhirat dia membutuhkan usaha yang lebih untuk meraihnya. Maka tentunya keadaan orang yang orientasi dan tujuan hidupnya adalah akhirat, tentu dia mengutamakan akhirat ini. Tentu dia berusaha untuk menyibukkan hati, pikiran dan anggota badannya ini untuk meraih kehidupan akhirat yang lebih baik. Ya, karena dunia sudah dijamin oleh Allah SWT. Namun bukan berarti kemudian ketika kita meyakini dunia telah Allah jamin untuk kita, kemudian kita berpangku tangan tidak berusaha untuk menjemput dunia kita, bukan demikian ya. Tapi maksudnya di sini dengan seseorang itu memahami bahwasanya dunia itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, maka dia tidak ngoyo di dalam mengejarnya. Dia tidak jadikan semua pikiran, hati dan anggota badannya itu sibuk dengan urusan-urusan dunia semata. Bahkan wal'iyadzubillah, sebagian orang yang orientasi hidupnya adalah dunia sampai dia menggadaikan perkara akhiratnya dengan tidak lagi memperdulikan halal dan haram di dalam menjemput dunia ini. Padahal dunia mau dikejar dengan yang halal, dikejar dengan yang haram, maka dia tetap akan mendapatkan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Namun yang berbeda di sini, kalau seseorang mengejarnya dengan yang halal, dia berusaha menjemput rezekinya itu dengan atau dunianya itu dengan ketentuan syariat yang dibenarkan, maka dia mendapatkan pahala dan Allah berkahi dunianya. Tapi apabila dia melalui jalan yang haram untuk meraih keinginan dunianya tersebut, maka dia terjerumus ke dalam perkara dosa dan Allah cabut keberkahan dunianya.
Kemudian dikatakan di sini wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Ya, dan dia akan terus berusaha untuk meraih kehidupan akhirat yang lebih baik, dan ini adalah sifatnya orang yang beriman. Jadi orang yang beriman, yang memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, kepada hari akhir, maka keadaannya adalah demikian. Dia akan menjadikan akhirat itu menjadi cita-citanya. Dia akan berusaha untuk memenuhi waktu-waktunya itu dengan banyak, ya, mengumpulkan bekal-bekal untuk kehidupan akhirat. Bahkan dalam perkara-perkara dunia sekalipun, dia akan niatkan hal itu untuk menjadi sarana meraih akhirat dan meraih surga Allah serta keridhaannya. Maka yang seperti ini menjadikan kehidupannya itu, kata Nabi, jama'allahu syamlahu. Allah akan mengumpulkan syamlahu, ai umurahul mutafarriqah. Allah akan mengumpulkan urusan-urusan dirinya yang berserakan, yang terpisah-pisah. Bi an ja'alahu majmu'al khatir, dengan Allah mengumpulkannya, ya, terkumpul di dalam pikirannya. Jadi urusan kita ini, urusan dunia kan banyak Pak ya. Urusan-urusan macam-macam lah ya, urusan dunia ini. Tapi kalau orang itu cita-cita orientasinya adalah akhirat dan dia berusaha untuk banyak menyibukkan kehidupannya itu dengan akhirat, bahkan dunia itu dia hanya jadikan sebagai sarana untuk meraih akhirat yang lebih baik, maka Allah akan jadikan berbagai macam urusan-urusan dunianya itu seakan-akan menjadi satu urusan saja, menjadi satu perkara saja, ya, sehingga fokusnya itu tidak akan pecah untuk kehidupan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya akan memudahkan urusan-urusan dunianya ini, seperti dia melakukan satu kali perbuatan untuk bisa, ya, menjalani semua perkara-perkara duniawinya. Ya, seperti dia nggak kerepotan gitu loh, ngurusi dunia itu nggak kerepotan. Ya. Meskipun apa? Urusan duniawinya macam-macam. Ya, kita ini tiap-tiap orang kan mesti punya urusan dunia yang bermacam-macam. Urusan kerjaan, urusan rumah tangga, urusan, ya, yang lain-lain gitu ya. Banyak sekali urusan-urusan kita di dunia ini. Tapi kalau orang itu orientasinya akhirat, tentu dia mengedepankan ketakwaan kepada Allah di dalamnya, maka Allah jadikan urusan-urusan yang banyak itu seakan-akan menjadi satu urusan dan mudah untuk dikerjakan. Dan ini Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala urusannya itu menjadi mudah, menjadi gampang. Ya. Makanya orang itu kalau banyak zikir, banyak bertakwa kepada Allah, banyak beribadah, taat, itu kelihatannya kalau kita lihat secara kasat mata itu orang itu santai sekali hidupnya gitu ya. Kelihatannya kok semuanya serba tercukupi. Beda dengan orang yang cita-citanya duniawi melulu. Bangun tidur langsung apa? Cepat-cepat untuk urusan dunianya. Ya, ngurusi ini, setelah itu ngurusi yang sana, terus ngurusi yang sana, terus begitu. Ya, habis waktunya, ya, hanya untuk melulu dunia. Allah jadikan repot orang-orang yang cenderung kepada dunia ini. Berbeda dengan orang-orang yang kecenderungan hati dan pikirannya kepada akhirat. Allah jadikan semua perbuatan duniawinya itu menjadi seperti berjalan di atas satu rel gitu. Semuanya mengarahkan kepada orang itu untuk menuju kepada akhirat yang lebih baik. Makanya Rasulullah itu orang yang menjadi teladan kita dalam semua sisi kehidupan beliau. Itu beliau semenjak bangun tidur sampai tidur itu semuanya kan orientasinya akhirat semua. Tapi bukan berarti kemudian semua orientasi akhirat itu kemudian membuat dunianya terbengkalai, kan enggak begitu. Rasul itu punya 9 istri. Rasulullah itu juga seorang, bukan hanya seorang nabi dan rasul, tapi kepala negara, kan begitu. Rasulullah juga ngurusi jihad, ngurusi zakat, baitul mal dan seterusnya. Banyak yang diurusi Rasul. Tapi dalam kehidupan Rasul itu ya berjalan seperti dimudahkan oleh Allah, mudah semuanya.
seperti berjalan di atas satu rel, tidak kemudian bercabang-cabang ke kanan ke kiri, ya, kerepotan satu dengan kerepotan yang lain itu terus apa? Terus nyambung begitu. Tidak demikian. Ya. Allah tidak mencerai beraikan urusan itu, tapi menyatukannya, memudahkannya. Nah, ini kalau seseorang menjadikan akhirat itu sebagai tujuan. Ini benefit pertama ya. Bahasa sekarang ini kan begitu. Keuntungan pertama yang dihasilkan itu adalah Allah akan ya jadikan urusannya itu menjadi satu urusan dan Allah mudahkan. Sehingga tidak membuat dia itu ya repot dengan urusan dunia ini, menghalangi dia kemudian untuk mengejar akhiratnya. Kemudian wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan kekayaan itu di dalam hatinya. Ai ja'alahu qani'an bil kafaf, yaitu Allah menjadikannya qani'an, ya, merasa cukup, bil kafaf, dengan apa yang telah mencukupi dirinya. Kai la yat'ab fi talabi ziyadah, dengan perasaan cukup atas rezeki yang Allah berikan atau dunia yang Allah berikan yang mencukupinya gitu ya. Itu membuat dia itu tidak merasa lelah di dalam mengejar tambahannya. Ya, tidak merasa lelah dalam mengejar tambahan. Kalau kita perhatikan kehidupan Rasulullah SAW, Rasulullah kan hidupnya sangat sederhana sekali, Pak. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah menangis melihat apa? Keadaan Rasulullah seperti itu ya, ketika benar-benar sangat sederhana hidupnya. Makanan juga tidak selalu ada di lemari beliau. Kemudian beliau waktu itu berbaring di atas tikar yang kasar sampai apa? Membekas di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, ya, Raja Romawi, Raja Persia itu merasakan bergelimang kenikmatan dan kemewahan dunia. Anda ini pemimpin manusia dunia akhirat, tapi semacam ini keadaannya. Maka beliau mengatakan, ya, tidakkah kau ridho wahai Umar untuk kita akhirat dan untuk mereka dunia? Nah, kalau orang itu hatinya sudah ya bergantung atau sudah dia tanamkan di akhirat, menjadi cita-cita tertinggi itu akhirat, maka dunia itu akan dilihatnya sangat kecil. Dia mendapatkan apa yang datang berupa dunia kepadanya itu sudah sangat-sangat cukup bagi dia. Ya. Karena kalau kita mau berpikir secara logis saja, orang itu kalau dia punya banyak hal di dunia ini, maka akan banyak pula kerepotannya. Misalnya Anda punya kendaraan, mobil misalnya. Allah itu kalau berikan nikmat di dunia itu tidak hanya murni kenikmatan, tapi disertai dengan kesulitan-kesulitan di dalam merawat kenikmatan itu. Anda punya mobil, Anda menikmati kendaraan mobil ini, ya. Ketika Anda kemana-mana tidak merasa panas, tidak merasa lelah, capek dan seterusnya. Tapi Anda punya mobil, Anda juga harus menanggung resiko. Ketika Anda punya mobil, apa resikonya? Anda harus merawat, Anda harus mengeluarkan uang untuk biaya bahan bakarnya. Apalagi di Indonesia pajaknya juga lumayan kan gitu ya. Belum lagi Anda harus memiliki tempat untuk meletakkan mobil Anda ini, dan itu tentu butuh biaya tambahan untuk membuat tempat meletakkan mobil ini. Atau kalaupun Anda memarkirkannya di garasi umum misal gitu ya, atau parkiran umum, Anda juga mengeluarkan biaya setiap bulannya. Dan itu tentu akan menghasilkan usaha lagi untuk mencari tambahan biaya tersebut. Artinya nikmat yang Allah berikan di dunia ini itu mesti berserta dengan kesusahan-kesusahannya. Semakin banyak nikmat, maka tentu akan semakin banyak pula kesusahan. Untuk urusan dunia ya, nikmat-nikmat duniawi. Anda misalnya punya mobil satu, seperti itu repotnya. Bagaimana kalau Anda memiliki mobil lebih daripada satu? Anda punya motor satu, Anda juga harus merawat dan seterusnya. Bagaimana kalau Anda memiliki motor lebih daripada satu? Begitu terus. Ya. Jadi mesti ada apa? Mesti ada kesusahan-kesusahannya.
Anda punya istri satu sudah repot, apalagi punya istri lebih satu, tambah repot. Ya, artinya apa? Semua nikmat duniawi itu Allah berikan di dunia ini beserta kesusahannya. Kenapa? Karena memang Allah tidak inginkan kita, terutama orang beriman ini, untuk nyaman hidup di dunia. Tidak seperti itu Allah inginkan. Makanya pernah Imam Ahmad itu ditanya, mata roha itu, kapan sih kita ini santai gitu ya, benar-benar santai, merasakan benar-benar murni kenikmatan itu, wahai Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan sampai kamu ya meletakkan kakimu atau menginjakkan kakimu di dalam surga, itu baru kamu akan merasakan kenikmatan yang sudah tidak ada lagi kesusahannya. Ya. Sekarang ini Pak berkembang di kehidupan orang-orang kafir ya, orang-orang barat itu mulai nyontoh salah satu sisi kehidupan Nabi. Ada sekarang itu ngetren gaya hidup namanya minimalis. Hidup minimalis. Mengurangi barang-barang yang dimiliki. Saya pernah ada sebuah buku yang ditulis oleh salah seorang kafir ya. Jadi alasan memilih hidup minimalis itu adalah karena dengan seseorang banyak benda yang dimiliki, maka akan banyak pikiran kepada benda itu, dan itu akan membuat Anda hidup terikat dengan benda tersebut, dan itu bikin susah. Menurut si penulis buku itu ya. Semakin banyak benda yang Anda miliki, maka semakin banyak keterikatan hati Anda kepada benda itu, sehingga semakin susah Anda untuk menjaganya, kemudian merawatnya, dan seterusnya. Tapi ketika Anda meminimalisir apa yang Anda miliki, dengan hanya memiliki apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan gitu ya, maka Anda akan hidup lebih lapang hatinya gitu. Itu sekarang lagi jadi gaya hidup di sebagian negara-negara kafir. Ya. Mereka merasa dengan memilih gaya hidup itu akhirnya mulai apa? Hati mereka mulai lapang. Itu orang kafir ini. Lah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu memang seperti itu hidupnya, sudah tidak berlebih-lebihan. Kalau ada harta yang lebih, Rasul langsung sedekahkan. Ya, Rasul tidak pernah menimbun harta meskipun sedikit. Padahal Rasulullah itu peluang untuk jadi kaya itu sangat besar, Pak. Ya, misalnya kita ya namanya Rasulullah akan berdoa, ya mesti doanya dikabulkan. Katakanlah Rasul tidak berdoa minta kaya misalnya gitu. Dengan kedudukan Rasul sebagai utusan Allah dan pemimpin, untuk jadi orang kaya itu sangat mudah. Sangat mudah. Ya. Tapi Rasul tidak memilih jalan itu. Kenapa? Karena jalan yang dipilih Rasul jalan yang terbaik. Jalan yang membuat hati itu merasa lapang, ya, merasa tentram, tenang. Itu jalan yang ditempuh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kan kalau orang itu sudah terikat dengan dunia ya, banyak perkara-perkara duniawinya, maka hatinya itu akan tentram di situ, dan akhirnya untuk diajak menuju kepada kehidupan akhirat berat sekali, sulit sekali. Ya. Karena memang dunia dan akhirat itu mesti bertentangan, gitu kan? Orang kalau berselera kepada kehidupan dunia, mesti dia tidak berselera dengan akhirat, atau akan berkurang seleranya dengan akhirat. Kalau orang itu sangat tinggi seleranya dengan akhirat, maka dia melihat dunia itu kecil, sedikit gitu. Ya. Jadi tidak akan pernah ketemu dua hal ini. Makanya pernah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah mengatakan, ya, dunia itu berjalan menjauh dari kita, dan akhirat itu berjalan menjemput kita kan gitu. Kemudian walikullin minhuma banun, kata beliau, dan tiap-tiap dua kehidupan ini punya anak-anaknya, maksudnya punya pengikut-pengikutnya. Kata beliau, fakunu abna al akhirah wala takunu abna ad dunya. Jadilah kalian itu anak-anak akhirat, bukan jadi anak-anak dunia. Maksudnya pengikut-pengikut akhirat, bukan pengikut-pengikut dunia. Ya, karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan untuk beramal, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan untuk memanen hasil daripada amal tersebut.
Jadi keuntungan yang kedua bagi orang yang menjadikan hati dan tujuannya adalah akhirat, Allah jadikan kekayaan itu ada pada hatinya, maknanya Allah berikan qanaah di dalam hati. Dan sebagian para ulama ketika menafsirkan firman Allah, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan sedangkan dia beriman kepada Allah, maka kami benar-benar akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Surat An-Nahl kalau saya. Dalam surat An-Nahl. Allah memberikan dia kehidupan yang baik itu dimaknai oleh para mufassirin. Di antara maknanya adalah Allah berikan qanaah di dalam hatinya. Dan itu memang kuncinya kita hidup bahagia itu, Pak. Kuncinya kita hidup puas di dunia, qanaah. Apapun yang Allah jadikan sebagai rezeki kita, dunia kita, nikmat di dunia ini ya, diberikan kepada kita. Kalau kita tidak meresponnya dengan qanaah, maka tidak akan pernah puas. Sebanyak apapun dunia yang dimilikinya. Ya. Dia tidak akan pernah puas. Katakanlah dia punya 100 perusahaan. Yang 99 perusahaan itu semuanya untung. Yang satu itu tidak menguntungkan misal gitu ya. Ada target yang tidak terpenuhi. Maka orang yang tidak memiliki qanaah itu, dia akan fokus pada yang satu yang tidak mendatangkan keuntungan dan melupakan 99 yang lain yang mendatangkan keuntungan untuknya. Karena apa? Karena orang kalau tidak punya rasa qanaah, rasa puas, maka dia tidak akan pernah puas. Pencapaian apapun yang dia dapatkan itu dia akan selalu berusaha untuk lebih dan lebih di dalam urusan dunianya. Sehingga nggak pernah kenyang, ibarat orang makan itu, Pak. Dia nggak pernah kenyang, lapar terus. Padahal dia sudah habis ya sekian puluh piring misalnya, dia tetap lapar. Beda dengan orang yang qanaah, orang menghadapi kehidupan dunia ini dengan qanaah, maka apapun yang dia dapatkan itu sudah membuat puas hatinya. Dan pernah kami sampaikan ya mengenai qanaah itu dihasilkan bukan semata-mata karena dia melihat dunia yang diberikan, tapi dia juga melihat kepada siapa dunia itu yang memberi. Jadi orang itu qanaah itu dia bisa qanaah itu bukan karena dia melihat nominal uang yang dia dapatkan di hari itu. Tapi dia akan melihat siapa yang memberi uang itu, siapa yang memberi rezeki itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau sudah qanaah kan dihasilkan dari iman ya, iman dan amal soleh. Orang kalau beriman dan beramal soleh itu mesti memiliki keyakinan kuat kepada Allah dan selalu berprasangka baik atas segala apa yang Allah Ta'ala pilihkan untuknya di dunia ini. Sehingga manakala dia mendapatkan bagian rezekinya di dunia ini dengan nilai kadar tertentu, maka dia tidak melihat dari nilai dan kadar tertentu ini, tapi dia memandang Allah Sang Pencipta memberikan kadar nilai tersebut untuk dirinya sebagai bagian rezeki di hari itu dengan memandang dengan didasari prasangka yang baik. Ini pilihan Allah, pasti terbaik buat kehidupan saya. Selalu begitu. Ini pilihan Allah, pasti yang terbaik buat kehidupan saya. Kalau misalnya saya menginginkan sekian gitu ya, dan Allah memberikan ya sesuai dengan apa yang saya inginkan, maka itu pilihan saya. Dan saya tidak tahu apakah pilihan saya ini untuk kebaikan hidup saya di dunia lebih-lebih di akhirat itu baik untuk saya ataukah tidak baik. Saya tidak ngerti. Tapi kalau Allah yang memilihkan, mungkin ada keinginan saya yang ternyata dengan keinginan Allah itu berbeda. Saya ingin jadi orang itu punya ini dan itu, ternyata Allah cukupkan saya dengan memiliki yang sekian saja. Berarti di situ Allah lebih memilih ya kehidupan yang seperti ini untuk saya dan tentunya itu ada kebaikan di balik itu. Allah sudah memilihkan untuk saya yang terbaik. Nah, kalau seperti itu, Pak, qanaah itu mudah untuk keluar, mudah untuk muncul dalam hati. Dia merasa apa? Bahwa dia telah melakukan kebaikan itu.
Ya, dia merasa apa? Dia mendapatkan apa? Kebaikan yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala karena apa yang dipilih oleh Allah itu selalu yang terbaik buat kehidupannya. Seorang mukmin begitu. Ya. Karena dia yakin bahwa kami kata Allah benar-benar akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Pilihan Allah semua. Makanya kemudian apa? Qanaah itu muncul karena diantaranya sebab demikian. Dikatakan oleh Syekh di sini wa manil tana qalbuhu, siapa yang hatinya itu merasa kaya, kabahajima hawahu, maka hal itu akan menghalangi hawa nafsunya. Maksudnya menghalangi hawa nafsunya gimana? Karena kita tahu yang namanya berbagai macam kejahatan, kemaksiatan, keburukan, kezaliman itu rata-rata karena apa? Karena hawa nafsu yang tidak merasa pernah puas, tidak merasa pernah cukup dengan apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu salah satu permintaan Nabi kepada Allah agar Nabi itu dilindungi dari hawa nafsu yang tidak pernah kenyang. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa atau hawa nafsu yang tidak pernah kenyang. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang la yakhsha, tidak khusyuk, dan dari hawa nafsu atau jiwa yang tidak pernah kenyang. Gitu. Karena kehidupan seseorang kalau dia jiwa dan hatinya tidak pernah kenyang dengan dunia ini, maka dia tidak akan pernah merasakan ketentraman di dalam kehidupan dunia, meskipun ya pada hakikatnya kenikmatan duniawi sudah dia peroleh dan dia kumpulkan dengan sebegitu banyaknya. Wasalima min takhliti nafsihi, dan dia akan selamat dari kekacauan jiwanya. Orang itu ketika dia tidak memiliki rasa kaya di dalam hatinya kepada kehidupan dunia ini, maka hatinya akan selalu kacau. Hatinya selalu kacau. Makanya banyak orang itu stres, depresi, kan karena apa? Karena cita-cita duniawinya tidak terpenuhi. Ya, cita-cita duniawinya tidak pernah terpenuhi. Nah, dia akan selamat dari kekacauan jiwanya tersebut, ya, dari stres, depresi dan semacamnya. Wastaqama 'alal huda, dan dia akan tetap istiqamah di atas petunjuk, dia akan terus di atas petunjuk, mudah untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya. Berbeda dengan orang yang hatinya itu penuh dengan kefakiran kepada dunia, dia akan meremehkan petunjuk agama ini demi untuk meraup dunia yang terus dia merasa lapar kepadanya. Wastaghna bi'ibadatillah an kulli ma siwahu, dan dia akan merasa sudah sangat cukup dengan beribadah kepada Allah. Wah, ini luar biasa, Pak. Orang kalau sudah menganggap ibadah itu sudah kebutuhan terbaiknya, mencukupi segala apa yang dia inginkan, maka ini benar-benar ya dia berada di atas apa? Jalan menuju kepada akhirat. Cita-citanya jujur kepada akhirat itu. Ya, sehingga kehidupannya dipenuhi dengan banyak beribadah kepada Allah. Dia merasa cukup, merasa kaya dengan ibadah kepada Allah dari segala sesuatu yang selainnya. Ini adalah keutamaan bagi orang yang mengutamakan kehidupan akhirat. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mu'atathud dunya ay atahu ma qaddara wa qusima lahu minha. Jadi dunia itu datang kepadanya, maknanya dunia itu datang sesuai dengan kadar yang telah Allah Ta'ala tentukan untuknya. Jadi semua orang ya, dunia itu sudah kadarnya telah ditentukan oleh Allah SWT. Termasuk juga orang yang orientasi kehidupannya untuk akhirat pun juga sama, dunianya pun juga telah ditetapkan kadar dan ketentuannya. Wahiyya raghimah, sedangkan dunia yang datang sesuai dengan kadar dan ketentuan Allah itu
datang dalam keadaan dzalilatun haqiratun tabi'atun lahu. Dalam keadaan hina, rendah, diremehkan. Ya. La yahtaju fi talabiha ila sa'yin katsir. Dia tidak membutuhkan di dalam mencari dunia itu dengan usaha yang banyak. Bal ta'tihi hayyinatan layyinah. Bahkan dunia itu sendiri datang kepada orang yang orientasi hidupnya akhirat dengan hayyinatan layyinah. Dengan penuh kelemah lembutan, kerendahan gitu. Ya. Datangnya itu ya mudah begitu saja, datang begitu saja. Ya. Saya dulu itu ketika belajar agama, Pak, ibu saya itu memberi motivasi kepada saya. Ya, motivasi orang umum ya, orang awam. Ibu saya itu mengatakan begini, karena waktu itu saya sudah mulai senang baca-baca buku agama, mulai ada kecenderungan untuk belajar agama. Nah, ketika itu saya ingin belajar lebih fokus di salah satu ma'had. Waktu itu ibu saya mengatakan begini, ya tidak apa-apa, bagus belajar agama. Orang yang belajar agama itu dia tidak pernah lapar. Maksudnya apa? Dunianya nanti tercukupi. Meskipun dia belajarnya belajar agama untuk akhirat. Itu dunianya nanti akan tercukupi. Ya. Dan ketika saya masuk di ma'had, kemudian ya macam-macam ya namanya, saya ini anak mbarep ya. Anak mbarep, laki-laki anak mbarep, kemudian orang tua juga kala itu juga perekonomian ya dalam keadaan sulit. Tentu harapan orang tua itu saya sebagai anak paling besar tentu juga akan sedikit banyak membantu dan berkontribusi untuk ekonomi keluarga kan gitu. Akhirnya di situ saya sedikit terpecah pemikiran saya. Tapi saya ingat kembali nasihat ibu saya seperti itu, dan orang tua tidak pernah membebani saya untuk suruh kerja, suruh ini, tidak pernah. Tidak pernah, Pak. Ketika saya belajar di mana, belajar saja. Alhamdulillah waktu itu saya diberi kemudahan belajar itu, orang tua tidak mengeluarkan biaya ya. Tapi orang tua dalam keadaan sebetulnya butuh dengan bantuan saya dalam tanda kutip ya, untuk saya ikut bekerja dan mencari penghasilan. Tapi orang tua saya tidak pernah minta kepada saya untuk, kamu kerja, bantu bapak misalnya atau bantu ibu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Enggak pernah begitu, Pak. Saya dibebaskan. Sudah belajar, belajar. Fokus belajar saja kan begitu. Ya. Ya alhamdulillah ya. Sebagian orang di masa saya dulu kalau anak dimasukkan pondok atau belajar agama, nanti jadi apa anak-anak ini? Wah, paling banter ngajar TPG. Dan memang iya Pak, saya dulu itu setelah lulus ma'had, saya mengajar TPG. Beneran gitu ya. Beneran ngajar TPG. Tapi alhamdulillah ya terus berjalannya ya saya masih bisa hidup dan bisa makan gitu ya. Bisa makan, tidak pernah kelaparan juga. Kebutuhan saya tercukupi, kebutuhan primer saya alhamdulillah tercukupi, dan saya merasa hidup saya ini mudah gitu. Banyak kemudahan yang Allah berikan kepada saya. Dan saya tidak ada beban atau pikiran, ya namanya orang kalau pingin, ya pingin sekedar pingin saja, kalau masalah duniawi itu sekedar pingin saja, dan itu saya usahakan untuk kalaupun saya ada muncul keinginan, harapan saya itu motivasi saya itu mendukung saya untuk beramal soleh. Contoh misalnya saya ingin kendaraan yang maksudnya yang cukup layak untuk membawa keluarga saya yang jumlahnya sudah mulai banyak ya. Saya pikir saya harus punya motivasi akhirat. Berarti saya ingin silaturahim kepada keluarga, saya ingin begini begitu. Bukan kemudian berpikir menjadi bayangan, oh saya harus punya ini dan itu untuk supaya enak, nikmat begitu, enggak. Itu usaha saya dalam meluruskan khayalan dulu kan gitu ya. Ya. Artinya dimudahkan oleh Allah. Ya. Banyak orang kadang berpikir begitu, belajar agama. Di masa saya dulu begitu. Anak itu kalau masuk sekolah negeri, kemudian kuliahnya kuliah di negeri, itu sudah kebanggaan. Kebanggaan besar. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai cara berpikir kaum muslimin sekarang sudah mulai
sedikit banyak ya berubah ya. Meskipun tidak semua kaum muslimin seperti itu. Terutama yang sudah mengenal agama dengan baik, itu sudah mulai miris. Kapan hari itu saya ketemu dengan kawan. Kawan saya ini ya baru bisa dikatakan baru-baru mengaji lah. Dia ngomong ke saya, Ustadz saya ini sudah tidak ada keinginan untuk anak saya itu sekolah di negeri apa itu tidak ada keinginan. Saya hanya berpikir saya ini ingin menyekolahkan anak saya ini yang bekal agamanya cukup dan pergaulannya baik. Ya, karena kalau lihat di masa sekarang ini luar biasa kan gitu ya. Tidak menjamin anak sekolah di negeri itu kemudian jadi sukses. Mungkin sukses dunianya iya, tapi kalau sukses akhiratnya belum tentu. Jadi kalau orang itu menjadikan orientasi kehidupan hidupnya itu adalah akhirat dan bukan dunia, maka Allah akan menjadikan dunia itu datang dengan mudah kepada dia, dan dia orang yang mengutamakan akhirat ini melihat dunia pun juga ala kadarnya saja, sekedarnya saja begitu. Tidak tertambat betul dalam hatinya, tidak tertambat betul dalam hatinya. Sehingga nyaman hidupnya ini. Benar-benar dia jadikan dunia ini hanya fasilitas saja untuk meraih akhirat. Ya. Sehingga ringan hatinya ini. Makanya orang kafir tadi memilih jalan minimalis, hidup minimalis itu kan tujuannya untuk meringankan beban hatinya, Pak. Ya. Karena orang kalau dia berpikir kalau saya itu tidak ada tuntutan-tuntutan ingin beli ini beli itu saya tidak akan ngoyo hidup saya. Itu orang kafir loh ya. Cara berpikirnya sudah mulai begitu. Nah, orang beriman kok terus kemudian cara berpikirnya masih stagnan di kehidupan dunianya. Ya, dia akan menjadi budak dunia. Hidupnya akan melulu duniawi dan akan dipersulit hidupnya oleh Allah dalam urusan-urusan dunianya. Tidak akan pernah merasakan dunia itu datang dengan terhina atau dia melihat dunia ini kecil gitu ya, sehingga tidak terlalu butuh dengan itu. Nah, ini adalah keutamaan bagi orang yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Nah, sedangkan sebaliknya kata Nabi, wa man kanat niyatud dunya, siapa yang niatnya, tujuan hidupnya itu adalah dunia, fasa'alaha sa'ya, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar dunia ini, wa syaghalathu an mahamil akhirah, dan dunia menyibukkan dia dari mementingkan kehidupan akhirat, maka kerugian pertama, farraqallahu alaihi dhai'atahu, Allah akan mencerai beraikan baginya itu dhai'ahnya. Dikatakan di sini ad-dhai'atu tutlaqu 'alal ardil mughallah. Jadi ad-dhai'ah itu di dalam bahasa Arab itu digunakan untuk menyebut tanah yang produktif, tanah yang bisa digunakan untuk sawah ladang dan semacamnya. Ya. Termasuk juga wa 'alal 'amalin nafi'il murbih, pekerjaan-pekerjaan yang manfaat yang mendatangkan keberuntungan itu dhai'ah. Ya, itu makna dhai'ah. Seperti apa? Seperti bisnis, katijarah, wasinaah, atau eh, industri ya, atau produksi suatu barang yang menguntungkan dan yang lain-lainnya. Itu makna ad-dhai'ah. Kalau menurut seorang ahli bahasa bernama Al-Azhari, beliau mengatakan ad-dhai'atu wadh-dhiya'u 'indal hadira malur rajuli minan nakhli wal karmi wal ardi. Jadi harta seseorang dari kebun kurmanya, ya, dari anggurnya dan dari tanah produktifnya. Jadi intinya ad-dhai'ah itu penghidupannya gitu ya. Bahasa kita mungkin begitu. Penghidupannya, apa yang bisa menghasilkan keuntungan bagi kehidupannya di dunia itu dhai'ah. Kata Nabi SAW, farraqallahu alaihi dhai'atahu, Allah akan mencerai beraikan baginya penghidupannya. Dia jadi repot Pak ngurusi urusan-urusan hidupnya ini, bisnisnya. Dia lompat ke sini, lompat ke sana, harus ke sini, harus ke sana demi untuk dunia. Dia harus mempertahankan usahanya yang sini kemudian apa? Takut bangkrut, dia harus bagaimana. Wah, itu ribet sekali ya. Ribet sekali kehidupannya. Ruwet itu bahasa saya. Ya. Sehingga kehidupannya tidak tentram, tidak tenang, bahkan kehidupan dunianya membuat dia itu berat gitu ya.
pikirannya, pekerjaannya, waktunya, semuanya habis di urusan-urusan yang berkenaan dengan dunianya tersebut. Beda dengan orang yang bertakwa yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya. Allah mudahkan, seakan-akan banyak urusan duniawinya itu seperti menjadi satu urusan saja. Sehingga gampang urusnya. Nah, gitu. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah menjadikan kefakiran itu ada di hadapan matanya. Jadi sekian banyak sumber-sumber penghidupan dia itu, dia ketakutan sekali untuk kehilangan semua itu. Makanya tadi saya contohkan, dia punya 100 perusahaan, 99 menguntungkan, satu yang mungkin rugi. Itu dia hanya fokus pada yang rugi, yang 99 menguntungkan itu seakan-akan tidak memberikan kepuasan bagi hidupnya. Ya, sehingga kenikmatan yang masih sangat banyak Allah berikan itu belum pernah bisa membuat apa? Puas hatinya. Gak pernah dia merasa puas. Seakan-akan apa? Dia takut miskin. Kemiskinan itu sudah ada di hadapan matanya. Ya. Ketakutan kepada kemiskinan itu sudah sangat menghantui di dalam kehidupannya tersebut. Dikatakan di sini, kalimat ini adalah kinayah, satu kiasan untuk menggambarkan ya tentang keadaan orang tersebut, an kaunihi yasiru mustahdiran lahu abadan wa mushfiqan min al-wuqu'i fihi fa huwa nusba 'ainaihi 'ala tulil mada fala yazalu faqiral qalbi harisan 'ala dunya. Jadi dia menganggap hidup ini akan ya terus selamanya, kemudian dia akan selalu merasa berkeinginan untuk meraih dunia ini, dan dia menganggap bahwa kehidupannya ini akan abadi, sehingga apa, membuat hatinya itu selalu fakir, selalu kurang di dalam dunia. Dia terus akan tamak kepada dunia, ya. Dia akan merasa asyik, merasa bersungguh-sungguh untuk mengejar perolehan-perolehan dunia yang dia inginkan. Wa in kana musiran, meskipun dia sudah kaya raya, duitnya sudah banyak, Allah sudah sangat-sangat mencukupinya dengan kecukupan yang melebihi daripada standar yang lainnya, orang-orang biasa. Tapi tetap dia ini terus mengejar dunia tersebut. Jadi bukan dia mengejar dunia untuk akhirat, tapi mengejar dunia untuk kepuasan dunia. Ya, sehingga prestasi demi prestasi itu selalu membuat dia selalu haus prestasi untuk dunia ini. Ya. Dia tidak pernah merasa puas. Makanya Nabi mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha ilaihi thaniya, walau kana thaniyan labtagha ilaihi thalitha." Kalau seandainya anak keturunan Adam itu mendapatkan satu lembah harta, dia mesti akan berangan-angan pingin mendapat lembah yang kedua. Padahal satu lembah harta belum tentu dia bisa habiskan dalam waktu hidupnya, gitu kan? Tapi dia sudah apa? Dengan ketamakannya sudah berkeinginan untuk meraih lembah yang kedua. Walau kana lahu thaniyan, kalau seandainya Allah penuhi keinginannya itu, dia bisa meraih lembah yang kedua, labtagha ilaihi tsalitsa. Dia akan berharap untuk mendapat lembah yang ketiga. Terus begitu. Ya. Tapi Nabi mengatakan wala yamla jawfa ibni Adam illa turab. Tapi yang menjadikan ya lambung seorang anak Adam itu penuh itu hanya tanah saja. Maksudnya pengejaran manusia kepada dunia sebanyak-banyaknya ujung-ujungnya nanti akan ditanam juga di dalam kuburnya, kan begitu. Sedikit pun tidak diambil atau dibawa mati semua harta-harta yang dia kejar selama hidupnya, yang dia habiskan waktu demi waktu untuk hal itu. Dan Nabi mengatakan wa yatubullahu ala man tabas, dan Allah menerima taubat bagi siapa yang bertaubat. Artinya orang kalau dia orientasi hidupnya dunia dan terus mengejar dunia, ketamakan dunia menguasai hidupnya, berarti dia telah melakukan suatu dosa besar. Bahkan sampai dikhawatirkan menjerumuskan kepada kesyirikan. Karena Nabi pernah mengatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, kan begitu ya.
celaka hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian yang indah yang terbuat dari sutra dan wol. Nabi menyebutkan ketika orang itu sudah cinta kepada dunia secara berlebihan, maka menjadi budak dunia, hambanya dunia. Nah, kalau sudah dikatakan hamba dunia berarti dia mengarah kepada kesyirikan atau kekufuran. Wal'iyadzubillah. Wadzalika min alamati su'il khatimah. Ya, semua itu menjadi tanda-tanda su'ul khatimah bagi dia. Ya, karena orang kalau hatinya sudah tertambat dengan dunia, membumi dengan dunia gitu ya, itu rohnya sulit untuk dicabut. Kayak orang kafir itu. Orang kafir itu sulit dicabut rohnya, kenapa? Karena hatinya nggak tertambat ke akhirat, enggak. Tapi tertambat di dunia. Sehingga ibarat akar itu kalau sudah mengakar kuat di dalam bumi gitu ya, dicabut itu sulit. Ya, beda kalau akarnya itu tidak terlalu kuat di bumi, ya, di dunianya tidak terlalu kuat keinginannya, tapi di akhiratnya sangat besar keinginannya. Malakul maut ya, malaikat pencabut nyawa hanya mengatakan Tuhanmu sudah nunggu kamu loh, bisa gitu ya. Bahasanya seperti itu. Langsung dia senang. Ya, Allah suka ingin ketemu dengan engkau, maka dia pun suka. Makanya Nabi pernah mengatakan tentang hal itu. Ya, siapa yang benci untuk ketemu Allah, maka Allah benci untuk ketemu dengan dia. Siapa yang suka ketemu Allah, maka Allah pun suka ketemu dengan dia. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Tiap kita ini tidak suka dengan kematian. Maka kata Nabi SAW, wah enggak begitu maksudnya. Maksudnya begini, kalau ada orang mukmin yang beriman kepada Allah yang orientasinya akhirat, itu ketika didatangi malakul maut untuk dicabut nyawanya, maka malakul maut ini memberikan kabar gembira bahwasanya Allah itu ingin ketemu dengan kamu. Allah sudah siapkan ya kenikmatan abadi untukmu dan ampunannya, keridhaannya Allah berikan kepada kamu. Maka roh orang yang beriman ini itu merasa bahagia. Ya, dia sudah tahu jaminan hidupnya setelah dia keluar dari kehidupan dunia ini menuju kehidupan akhirat, itu sudah tahu bahwa dia akan mendapat kenikmatan yang abadi. Maka dia segera ingin bergegas untuk menemui Allah. Tapi sebaliknya orang kafir, malakul maut datang ya akan mencabut nyawanya tapi dikasih kabar buruk dulu. Ya, Allah murka sama kamu, Allah tidak suka ketemu kamu. Akhirnya dia pun berusaha untuk apa? Untuk mempertahankan diri untuk tidak keluar dari tubuhnya yang ada di dunia ini. Karena dia tidak berani untuk hidup di akhirat karena akan banyak azab yang akan dia rasakan. Sehingga dipaksa dia. Ibarat roh itu bisa memiliki akar gitu ya. Dia kan kalau Nabi mengatakan kan rohnya itu bercerai-berai kepada semua anggota tubuhnya si kafir tersebut. Sehingga untuk pencabutannya itu sangat sulit ya. Harus dengan kasar sehingga terjadi sakaratul maut yang berat. Kemudian Nabi mengatakan walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Qala Asindi rahimallah, seorang ulama bernama Asindi mengatakan ma kutiba lil 'abdi minar rizqi ya'tihi la mahala. Apa yang telah ditetapkan bagi seorang hamba berupa rezekinya itu pasti akan datang. Ya, pasti akan datang, pasti akan mendatanginya. Illa annahu man talabal akhirah ya'tihi bila ta'abin, kecuali bagi orang yang mengutamakan kehidupan akhirat, yang mencari kehidupan akhirat, itu dunianya tidak akan datang kepadanya dengan bersusah payah ya. Jadi dunianya datang kepadanya bila ta'abin, dengan tanpa susah, dengan tanpa lelah dia untuk menjemputnya. Wa man talabad dunya ya'tihi bita'abin, dan siapa yang mengejar dunia maka dunia itu akan datang kepadanya dengan ta'ab, dengan usaha yang memberatkan dia, melelahkan dia. Wa syiddatin, dan kesulitan. Fatalibul akhirah qad jama'a baina dunya, orang yang mengejar akhirat sungguh dia telah mengumpulkan antara dunia dan akhirat. Fa innal matluba min jim'il mali ar-rahatu fid dunya, karena sesungguhnya yang dia cari dari mengumpulkan harta itu adalah ar-raha fid dunya. Satu hal yang ya
eh, bikin dia itu bisa santai di dunia ini, nyaman gitu ya. Wa qad hasalat li talibil akhirah wa talibud dunya qad khasirat dunya. Sungguh yang seperti ini hanya ya diperoleh oleh orang yang mengejar akhirat. Jadi orang yang mengejar akhirat meskipun dia ini menjemput dunia, dunia yang sudah Allah takdirkan untuk dia itu dengan cara yang mudah. Sehingga hidupnya nyaman, tentram, tidak stres. Tidak berat, tidak capek ngejar dunia. Tapi kalau orang yang mengejar dunia, qad khasirat dunya wal akhirah, sungguh dia akan merugi dunia akhiratnya. Li'annahu fid dunya fit ta'abis syadid fi talabiha. Karena di dunia dia itu dipenuhi dengan kelelahan yang sangat di dalam mencari dunia tersebut. Fa ayyu faidatin lahu fil mali idza fatatir raha. Maka apa faedahnya dia mendapatkan harta kalau dia sudah tidak lagi memiliki waktu untuk bersenang-senang, waktu untuk merasa santai, tenang, tentram di dalam kehidupan ini karena apa? Mengejar dunia yang dia inginkan. Orang itu kan gitu, Pak. Kadang dia mengejar dunia, dia melupakan waktu untuk dia beristirahat, waktu untuk dia bercengkrama dengan keluarganya, waktu untuk merasakan kenyamanan, ketentraman untuk dalam bahasa sekarang itu me time-nya nggak ada kan gitu ya. Demi untuk apa? Mengejar sesuatu yang dia bayangkan kalau dia sampai pada cita-cita dunia itu, dia pasti akan bahagia. Ini ada sebuah cerita, Pak. Ini kisah nyata. Mungkin pernah kisah ini saya sampaikan. Ada suami istri itu yang usaha, bisnis. Si istri ini orang yang perhitungan. Sudah bertahun-tahun dia berbisnis dengan suaminya, membangun sebuah toko gitu ya, dan dia jualan itu sampai omsetnya tinggi. Sampai miliaran dia dapatkan. Nah, kalau dia sudah sampai pada tingkatan miliaran, puluhan miliar bahkan diceritakan di situ, si istri ini si suami ini mengatakan pada si istrinya, "Wahai istriku, kita ini sudah cukup banyak mengumpulkan ini keuntungan ini sudah banyak. Ya mbok yo ayo kita nikmati lah ya, kita sudah capek, sudah cukup, kita ndak usah ngurusi urusan ini, biar nanti ada orang yang ngurusinya, kita nanti lebih menikmati hidup kita sekarang gitu. Karena sudah puluhan miliar kita punya, mau cari berapa lagi?" Kata istrinya, "Belum Mas." Belum, kita ini belum cukup. Ya. Kita harus meningkatkan target kita lagi untuk meraih keuntungan. Kita belum belum safe gitu, belum aman ini. Menurut dia begitu. Akhirnya qadarullah, Allah takdirkan si istri ini mati belum merasakan nikmatnya punya duit banyak. Karena kerja. Perhitungan betul kalau mengeluarkan uang gitu. Ya, sehingga tidak ada waktu-waktu untuk ya rekreasi atau menikmati hartanya, nggak ada. Akhirnya Allah takdirkan dia mati. Nah, ternyata suaminya ini ya waktu semasa istrinya masih hidup itu punya pegawai seorang perempuan masih muda. Nah, karena mungkin setiap hari ketemu akhirnya terpikat dengan karyawatinya sendiri. Dinikahilah karyawatinya ini. Nah, si karyawati itu ngomong begini akhirnya kepada suaminya, ya, "Pak," gitu. Ternyata ibu itu maksudnya adalah istri si lelaki yang pertama tadi. Ternyata ibu itu susah-susah ngejar dunia, ngejar duit ini, ngejar keuntungan ini, ternyata untuk kita nikmati berdua. Begitu, Pak. Jadi si karyawati ini dapat lungsuran ini. Iya, duit yang dikumpulkan oleh si perempuan tadi yang istrinya tadi yang mati tadi nggak sempat dia nikmati, tapi yang menikmati akhirnya karyawatinya. Karyawatinya nggak susah-susah, nggak ikut mengawali dari awal. Mungkin hanya bekerja beberapa tahun saja dan itu juga ya sekedar bekerja, nggak ada pikiran pekerjaan ini nanti rugi atau untung, nggak ada. Yang penting ada gaji kan begitu. Ya. Jadi kadang Allah itu ngatur dunia itu begitu, Pak. Kadang yang susah itu si A, yang menikmati si B. Ya. Nah, kalau seperti itu kan apa enaknya, apa nyamannya kita hidup di dunia ini. Kalau seperti itu kondisinya ya, kita susah-susah pada akhirnya orang lain yang menikmati. Ya. Ada juga di Arab Saudi itu ada sebuah kisah. Allah alam ini kisah yang terkenal gitu ya. Itu juga begitu. Ada seorang yang namanya
Abu Muhammad lah, anggap begitu ya. Abu Muhammad. Ada satu orang ini dijuluki Abu Shibshib. Dia ini orang kemana-mana pakai sandal jepit karena pelitnya. Dia orang kaya, duitnya banyak, tapi pelit. Hitung-hitungan sama istri dan anak-anaknya. Nah, suatu ketika dia jalan-jalan, kalau di Saudi itu kan rumah satu dengan yang lain kadang itu berjauhan. Atau rumahnya karena saking besarnya ada pekarangan besar sehingga untuk tetangganya itu agak jauh. Nah, dia coba jalan-jalan keluar gitu ya, Abu Sib ini. Terus kemudian jalan di beberapa meter setelah dari rumahnya itu ada rumah itu kok kelihatannya ada rame-rame kayak ada walimah begitu, pesta-pesta. Dia datang. Nah, di situ kemudian ada orang menyambut dia, silakan silakan masuk. Masuklah Abu Sib ini. Sampai di dalam rumah dia lihat, rumahnya besar sekali, orang kaya ini gitu. Ya. Akhirnya dihadirkan makanan macam-macam, mengajak orang-orang itu untuk makan gratis di situ. Abu Sib ini tanya, siapa yang punya rumah? Oh itu, namanya Abu Muhammad. Datanglah Abu Sib ke Abu Muhammad ini, mendekati Abu Muhammad. Dia tanya Abu Sib ini, Anda ini kok bisa punya kekayaan sedemikian banyaknya? Apalagi Anda bisa mengajak orang-orang banyak untuk makan. Ini tentu nggak sedikit ini uang yang dikeluarkan. Ya. Namanya orang pelit kan perhitungan begitu. Abu Muhammad mengatakan, sebetulnya aku tidak punya bisnis apa-apa. Cuman setiap kali aku mendengar ada seorang janda kaya, aku akan berusaha untuk menikahinya. Dan ini adalah salah satu janda yang saya nikahi. Yang punya harta banyak ini istri saya, bukan saya. Dan saya dengar-dengar ya di komplek ini ada orang namanya Abu Shibshib, orangnya pelit sekali. Model-model begini cepat mati orang ini. Saya akan siap untuk menikahi jandanya. Yang ngomongnya ke Abu Shibshib, nggak ngerti Abu Shibshib yang mana. Akhirnya pulang Abu Shibshib ini, langsung royal Pak sama istrinya. Istrinya kasih duit, belikan perhiasan. Ya, anak-anaknya kasih duit semua, dipanggil semua satu-satu kasih duit. Akhirnya ya istrinya seneng kan gitu ya. Setelah selesai itu semuanya sudah diberikan, akhirnya istrinya ini penasaran. Mungkin bahasa kita, Bang, sampean ini kok nggak biasanya gitu. Iya, tumben ada apa ini? Kata Abu Sib, kalau kamu pengen jawabannya, kamu tanya tetangga kita yang baru itu namanya Abu Muhammad. Kamu akan dapat jawabannya dari Abu Muhammad. Iya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah hadis berikutnya kita akan baca pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Kita cukup sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafa minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.